Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antoni Banderas dengan NIM 222050174 dari program studi Komunikasi Penyiaran Islam. Saya di sini bertujuan untuk membuat video analisis untuk melengkapi ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Interpersonal dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ranes VP Hasmawati, MSI. Dalam video ini, saya akan menganalisis Mas Menteri Nadiem Makarim dan Bapak Presiden RI. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi tatap muka yang terjadi antara dua orang yang memiliki reaksi secara langsung baik secara verbal maupun nonverbal, dan memiliki sifat yang unik. Seperti yang dijelaskan di awal, komunikasi interpersonal itu adalah unik. Kenapa unik? Karena komunikasi interpersonal memiliki tiga hubungan. Kalau untuk afeksi itu sendiri adalah keinginan untuk memberi dan mendapatkan kasih sayang. Di dalam podcast ini, langsung saja saya afeksinya berada Selamat pada sore saat Pak Presiden, Mas Menteri apa kabar Pak? menyapa Pak Jokowi. Alhamdulillah, kabar baik, sehat, yang paling penting. Alhamdulillah. Pak Presiden, sebelumnya kan karena kita sudah melakukan tes PCR, kemudian kan sudah ada pembatas ini sesuai protokol kesehatan. Inklusif adalah keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu. Di dalam podcast tadi antara Mas Menteri dan Pak Presiden, ada sebuah inklusif pada saat Pak Presiden Saya mengajukan ingin sebuah juga bertanya pertanyaan pada Mas Menteri, apa filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkenal di dunia pendidikan? Tentunya filosofi Merdeka Belajar Pak Presiden, itu yang Pak Presiden baru saja jelaskan. Tapi ada juga satu lagi yang pakai bahasa Jawa, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Nah ini yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Jadi sebenarnya esensi dari ini adalah jiwa kepemimpinan dari pendidik itu luar biasa pentingnya. Konsep gotong royong yang sudah kita buahkan dalam profil pelajar Pancasila itu sebenarnya arah Merdeka Belajar Pak Presiden. Jadi tadi apa? Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Saya kira semua kita harus ingat mengenai ini. Betul, betul. Jadi dan bisa untuk kita kontrolnya gunakan sebagai sendiri analogi adalah sekolah, kebutuhan Pak. untuk Sekolah-sekolah di depan mempengaruhi yang orang. sudah lebih maju, sekolah-sekolah Peristiwa dalam penggerak misalnya dalam mereka yang kehidupan. memimpin dan melihat di menjadi sini, teladan. Mas Menteri bisa Sekolah-sekolah di tengah mereka mempengaruhi Pak membimbing Presiden kelasnya, untuk mereka lebih melakukan terbuka dengan transformasi di pertanyaan dalam. yang Dan diajukan sekolah-sekolah oleh Mas yang mungkin Menteri. masih di belakang Nah, itu ketika sudah terlaksana diberikan tiga dorongan hubungan dan tadi, mereka harus maka meminta komunikasi ke dinas, ke interpersonal bisa pemerintah untuk terjadi. bantu mengupgrade saya. Jadi itu salah satu Dalam filsafat gotong komunikasi royong, tapi interpersonal juga ada ekosistemnya 5 Pak yang komponen dikuatkan. Jadi menurut saya agar itu yang terciptanya terpenting. komunikasi Tapi menurut saya interpersonal Pak yang Presiden, baik. saya sangat Yang setuju sama Pak pertama Presiden itu bahwa kemerdekaan memahami berpikir, keterampilan kemerdekaan komunikasi berkarya, dengan baik. kemerdekaan Di sini, bertanya. Mas Menteri dan Pak Jokowi sangat terampil dalam menjelaskan kami ya, Pak, penjelasan untuk di tentang kelas-kelas pendidikan kita, sampai sehingga akhir anak-anak video. ini bisa merdeka Yang kedua, dalam menjadi digunakan pada apapun waktu yang tepat. yang sesuai Mas dengan minat Menteri dan bakat memberikan pertanyaan yang tepat. Pak Sekarang kita Presiden dalam situasi pandemi langsung nih, Pak menjawabnya Presiden. dengan sangat baik. Apa yang menurut Pak Presiden menjadi tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang memerdekakan itu? Ya ini kalau kita gunakan cara-cara lama, ya pendidikan tidak bisa jalan di era pandemi ini, nggak akan bisa. Perlu cara-cara baru. Mengatur dampak dari komunikasi. Mas Menteri Digital, bisa mengatur dampak hybrid, dari komunikasi dan dengan kita baik maupun harus itu cepat dampak positif adaptasi, harus ataupun negatif. adaptif, kreatif, dan ada inovasi-inovasi terus.
situasi pandemi seperti saat ini untuk Yang salahnya pembelajaran itu adalah memiliki jarak etika jauh, dalam pembelajaran komunikasi. yang dilakukan Di secara sini, Pak Presiden daring, memiliki agar etika pendidikan dalam yang berkomunikasi. Ia menggunakan berkualitas suara yang bagi tidak terlalu seluruh rakyat keras, Indonesia ini seperti saat ia benar-benar sedang dirasakan oleh mendengarkan rakyat kita pertanyaan dari dari Mas Sabang sampai Menteri. Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya merasakan. Sebenarnya banyak sekali Pak Presiden hal-hal yang sebelumnya intuisi kita sudah merasakan perlu ada perubahan di pendidikan, tapi karena pandemi ini itu menjadi jauh lebih jelas. Nah, dalam Kesenjangan jendela digital, Johari, akses Mas Menteri internet dan yang Pak tidak Presiden merata, telah ya mencapai kan, posisi akses aman. guru Mereka berkualitas yang memandang satu tidak sama lain merata, secara baik. penganggaran kita yang mungkin tidak memprioritaskan daerah-daerah 3T, Pak, itu semuanya Ketahuan semuanya. Ketahuan Semuanya, kelihatan semuanya karena pandemi ini. Betul. Dan ini menjadi koreksi kita dan menjadi bahan evaluasi kita untuk kita perbaiki. Betul Pak Presiden. Dan kita juga udah melihat Pak Presiden, belum pernah kita melihat jumlah guru yang hari ini terpaksa untuk mempelajari berbagai macam platform pendidikan. Itu kalau tidak ada pandemi nggak mungkin Pak, bisa 10 tahun kita mencapai itu. Tapi karena pandemi, jumlah guru dan orang tua yang belajar teknologi Pak, luar biasa. Dan mereka sekarang mengakses seminar-seminar. Oke, segitu saja analisis dari saya. Bila ada yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.